Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Sektiartini dengan NIM 2517051200. Di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Awatara dengan orang suci dengan judul Konsep Awatara dan Keteladanan Orang Suci dalam Ajaran Hindu. Awatara adalah penjelmaan ide Sang Yang Widiwasa ke dunia dengan tujuan utama menegakkan dharma dan menghancurkan adharma. Secara etimologis, kata awatara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu ava yang berarti turun dan tara yang berarti melintasi atau menjelma. Jadi, awatara dapat dimaknai sebagai turunnya Tuhan ke dunia untuk wujud tertentu dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Konsep awatara menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya transenden tetapi juga imanen yang hadir langsung saat terjadi ketidakseimbangan. Awatara muncul ketika dharma menurun dan adharma berkembang seperti ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan hidup. Hal ini ditegaskan dalam Bhagavad Gita oleh Krishna. Awatara hadir dalam berbagai wujud sesuai kebutuhan zaman, mulai dari hewan hingga manusia. Setiap wujud memiliki fungsi tertentu, seperti menyelamatkan dunia, menegakkan keadilan, atau memberi ajaran spiritual. Secara filosofis, awatara melambangkan kebenaran selalu menang. Nilai keberanian, kejujuran, tanggung jawab, dan pengendalian diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk nyata meneladani awatara. Adapun 10 awatara atau yang disebut dengan dasa awatara yaitu yang pertama ada Matsya awatara, di mana Matsya awatara merupakan awatara pertama yang berwujud ikan. Ia muncul untuk menyelamatkan dunia dari bencana banjir besar. Dalam kisahnya, Matsya menyelamatkan manusia suci dan kitab suci Weda agar tetap terjaga. Nilai yang diajarkan yaitu pentingnya menjaga pengetahuan dan kehidupan dari kehancuran. Yang kedua ada Kurma Awatara. Kurma Awatara ini berwujud kura-kura raksasa yang menopang Gunung Mandara saat para dewa dan raksasa mengaduk lautan untuk mendapatkan amarta. Kurma Awatara menunjukkan pentingnya stabilitas dan pengorbanan dalam mencapai tujuan yang besar. Yang ketiga ada Vahara Awatara. Vahara ini muncul dalam bentuk babi hutan untuk menyelamatkan bumi yang tenggelam ke dasar lautan akibat ulah raksasa. Ia mengangkat bumi kembali ke tempatnya. Kisah ini mengajarkan tentang tanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Yang keempat itu ada Narasimha Awatara, di mana berwujud manusia setengah singa yang muncul untuk mengalahkan raksasa yang tidak bisa dibunuh oleh manusia maupun hewan. Narasimha ini melindungi umat yang setia dan menegakkan keadilan. Nilai yang terlihat yaitu perlindungan terhadap kebenaran dan penghancuran kejahatan. Yang kelima itu ada Wamana Awatara. Wamana ini hadir sebagai Brahmana kecil yang meminta 3 langkah tanah dari raja yang sombong. Dengan kekuatan ilahi, ia berhasil menguasai seluruh alam dengan 3 langkah. Kisah ini mengajarkan kerendahan hati dan batas kekuasaan manusia. Yang keenam ada Parasurama Awatara, dikenal sebagai pejuang yang menegakkan keadilan dengan menghukum penguasa yang sewenang-wenang. Ia melambangkan keberanian dengan melawan ketidakadilan dan pentingnya disiplin dalam kekuatan. Yang ketujuh ada Rama Awatara, di mana menjadi sosok ideal yang menjunjung tinggi dharma, kesetiaan, dan tanggung jawab. Dalam kisahnya, Rama berjuang menyelamatkan istri dan menegakkan kebenaran. Ia menjadi simbol pemimpin yang adil dan pribadi yang berintegritas. Yang kedelapan ada Krishna Awatara, di mana dikenal sebagai awatara yang bijaksana dan penuh strategi. Dalam Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan pentingnya menjalankan kewajiban tanpa terikat hasil. Nilai utamanya yaitu kebijaksanaan dan pengendalian diri. Yang kesembilan ada Buddha Awatara, di mana hadir dengan mengajarkan kasih sayang, pengendalian diri, dan jalan tengah dalam kehidupan. Ia mengajarkan pentingnya menghindari kekerasan dan hidup dengan penuh kesadaran penuh. Yang ke-10 ada Kalki Awatara, di mana diyakini yang akan datang di masa mendatang untuk mengakhiri zaman kegelapan dan memulihkan kembali dharma. Kehadirannya menjadi simbol harapan bahwa kebenaran akan selalu menang.
Selanjutnya ada materi mengenai orang suci, di mana orang suci dalam ajaran Hindu adalah individu yang disucikan dan dihormati karena mencapai tingkat spiritual tinggi serta menjalankan dharma secara lahir dan batin. Mereka telah melalui proses penyucian seperti dikse sehingga berstatus sebagai pandita atau dujati. Orang suci berperan sebagai pembimbing moral dan spiritual serta menjadi teladan bagi umat Hindu. Mereka dikenal bijaksana, kedekatan dengan spiritual, dan kemampuan memberikan arahan yang jelas dalam kehidupan. Tingkatan orang suci dibagi menjadi dua, yaitu Eka Jati dan Dwi Jati. Golongan Eka Jati atau Pinandita merupakan tingkat awal yang telah melalui upacara mewinten. Mereka berperan dalam memimpin upacara sederhana, aktif dalam kegiatan keagamaan, serta menjaga tradisi di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti pemangku, wasi, mangku dalang, dan mangku balian. Sementara golongan Dwi Jati atau Sulinggi merupakan tingkatan yang lebih tinggi yang telah melalui upacara dikse. Mereka dianggap sebagai mengalami kelahiran kembali secara spiritual, memiliki pengetahuan agama yang mendalam, serta menjalankan disiplin spiritual yang lebih ketat. Dwi Jati memiliki wewenang memimpin upacara besar dan berperan sebagai pembimbing utama umat. Contohnya seperti pedanda, pandita, ide resi, empu, dan begawan. Orang suci memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ajaran Hindu di tengah masyarakat. Mereka berfungsi sebagai pembimbing spiritual yang membantu umat memahami makna Dharma secara benar dan aplikatif. Melalui pengajaran, nasihat, dan contoh nyata, orang suci mengarahkan umat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai kebenaran. Selain itu, mereka juga memimpin upacara keagamaan sebagai bagian dari praktik spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Peran ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sosial karena membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tertib, harmonis, dan berlandaskan nilai moral. Nilai keteladanan yang diajarkan oleh Awatara dan orang suci menjadi dasar dalam pembentukan karakter manusia. Nilai utama tersebut meliputi kebenaran yang mendorong seseorang bersikap jujur dan adil, kesucian yang berkaitan dengan kebersihan pikiran dan tindakan, pengendalian diri yang membantu seseorang mengatur emosi dan keinginan, serta kasih sayang yang mendorong sikap peduli terhadap sesama, dan pengabdian yang menekankan pentingnya menjalankan kewajiban dengan tulus. Dengan menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten, seseorang dapat membangun kehidupan yang lebih seimbang, terarah, dan memiliki makna yang jelas dalam hubungan dengan diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan saya tadi yaitu konsep awatara dan peran orang suci saling berkaitan dalam menegakkan dharma dan menjaga keseimbangan. Awatara menunjukkan bahwa kebenaran selalu hadir saat adharma meningkat, sedangkan orang suci membimbing untuk menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nilai seperti kejujuran, kesucian, kasih sayang, pengendalian diri, dan pengabdian menjadi dasar membangun kehidupan yang harmonis, seimbang, dan bermakna. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.